Sebentar, Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmu Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Daniel Alexander. Beliau akan Shalom semua, shalom. membawakan tema Penguatan gereja ke dalam. penguatan gereja ke dalam. Terima kasih Koden. Ya. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Agatha untuk memimpin di dalam doa. Silakan Bu Agatha. In Nederlands, alstublieft mevrouw. Wat zegt u? In Nederlands, u In het bidden Nederlands. Ja, Dank u, Heer Jezus. alstublieft. Dank u, Heer Jezus, voor deze avond. Dat we mogen verzamelen, Heer, om uw woord te horen. Die wordt door Corden gesproken, Heer. Wilt u Corden salven, Heer, met uw Heilige Geest, zodat alleen uw woord die in ons hart zijn, Heer Jezus. Halleluja. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sudah membimbing Koden dan anak-anaknya semua dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dari FWF. Tuhan, kiranya Engkau mau beserta kami semuanya. Biarlah apa yang Koden beritakan itu dari isi hatimu Tuhan. Engkau mau urapi Koden Tuhan Yesus. Juga Engkau mau berkati semua bapak-bapak, ibu-ibu di Zoom ini, juga Koden dan Louise Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi saksi hidupmu Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Dank u Heer. In Jezus naam bidden wij. Haleluya. Amin. 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 Waktu saya serahkan kepada Koden, Pak Pendeta. Oke. Dan Ayo, coba ceritakan dulu kenapa milih tema ini. Karena banyak orang tanya, apa itu penguatan gereja ke dalam? Coba, ayo terangkan dulu. Begini Koden, banyak sekali tantangan zaman sekarang bahwa orang ada beberapa gereja yang gencar pelayanan keluar, tetapi ternyata di dalam rapuh. Iya, Di sisi lain juga ada yang banyak aktivitas, tapi ternyata tidak kuat juga mengakar di dalam, sehingga terjadi pengeroposan di dalam gereja. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa hal ini akan membekali Bapak Ibu yang hadir dan juga gereja-gereja yang di mana Bapak Ibu melayani, sehingga kita semua bisa juga mengimpartasi pengetahuan atau firman yang akan dibagikan oleh Koden malam hari ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, dapat kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh belajar ya, penguatan gereja ke dalam. Temanya menarik sekali. Baik, ayo kita sekarang belajar. Sebelum kita membahas dengan tema penguatan gereja ke dalam, karena memang fakta saudara, banyak gereja punya aktivitas, banyak sekali. Tapi ternyata di dalamnya keropos, fondasinya nggak kokoh. Nah, kira-kira 3 jam yang lalu, saya lagi di rumah seorang gembala, diundang makan bersama istrinya. Dan tim mereka, tim inti dari gereja itu. Sambil makan, kami ini diskusi tentang keadaan gereja-gereja sekarang. Dan akhirnya yang kami bahas, justru yang nggak enak. Gereja ini pecah, gereja itu pecah. Yang sana pecah lagi, yang situ buka baru, yang satu begini. Sampai saya mikir juga, kapan sih ada berita baik soal gereja ini? Dan 96% gereja-gereja yang keropos tadi, maaf saya pinjam istilahnya Bu Ayu, itu ternyata 96% penyebabnya adalah masalah uang. Ngeri sekali. Nah,
Ini yang kita perlu ketahui sebelum kita membahas gereja harus kuat dari dalam. Bukan tampil hebat di luar, hanya di mimbar atau di panggung, bukan. Nah, untuk membahas itu, maka kita harus kembali ke apa yang tertulis dalam firman Tuhan dengan 3 pertanyaan ini. Gereja itu siapa? Yang kedua, gereja itu apa? Yang ketiga, gereja itu untuk siapa? Kalau saudara dan saya, khususnya kalau ada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang gabung, ini saya sapa istri saya dulu, dia gabung. Kalau ada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, yang sedang bergumul, struggle, sedang pusing, sedang panik tentang gerejanya, kacau. Izinkan saya menyampaikan 3 pertanyaan ini. Lagi sekali, gereja itu siapa? Gereja itu apa? Gereja itu untuk siapa? Wow, saya mau baca ini komen dari Illinois, Amerika Serikat. Saya baru selesai nonton film dokumenter salah satu super mega church yang sangat terkenal dengan lagu-lagu cabangnya ada di seluruh dunia. Tapi founder and leading pastornya, ngalami pelepasan seks anak dan selingkuh. Termasuk berapa cabang mereka di Amerika. Belum termasuk penyelewengan dana. Mereka sangat luar biasa di atas mimbar. Tapi tidak bisa melakukan. Terima kasih Olpa, Papi senang untuk tambahan komen ini. Nggak usah tanya itu gereja apa, bukan urusan kita. Jadi pembahasan 3 jam yang lalu di rumah gembala itu. Sampai berkata begini. 96% tadi. Ternyata gereja itu adalah bentuk perusahaan, CV, PT, atau bisnis yang lain. Seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, Alfamart, Indomart, maaf. Nah, karena gereja lupa gereja itu siapa, gereja itu apa, dan gereja itu untuk siapa. Baik, mari kita buka kitab Wahyu pasal 3. Ya, gereja Laodikia. Tahun 75 saya pertama kali bertemu seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Sam Five. Beliau sudah meninggal. Nah, pendeta Sam Five ini itu untuk pertama kali saya mendengar uraian tentang 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta mengkhotbahkan secara rinci, kronologis 7 gereja di kitab Wahyu. Dan secara sejarah gereja, Sam Five bisa menuliskan dengan rinci, detail karena ada bukunya. Saya lupa buku itu dipinjam siapa. Nah, yang ditemukan oleh hamba Tuhan ini, ternyata perjalanan sejarah gereja sejak di Kisah Rasul 2 sampai hari ini itu persis urutan-urutan kronologisnya. Nah, Sam Five berkata, sekarang gereja di dunia sedang memasuki fase gereja Laodikia. Itu tahun 75 loh sekarang. Dan betul sampai hari ini persis. Ayo kita baca. Gereja kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 mulai 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Bukan Pak Amin ya, maaf. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Tuhan.
Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia ngomong, aku tahu segala pekerjaanmu, hai gereja akhir zaman. Saya nggak sebut Laodikia, saya bilang gereja akhir zaman. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah ini loh. Ketika gereja tidak pernah tahu gereja itu siapa, dan gereja itu apa, dan gereja itu untuk siapa. Ya ini yang terjadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pelayananmu, aku tahu segala aktivitasmu. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa puasa, KKR, seminar, retreat, kelompok baca Alkitab, pelayanan kemana-mana aku tahu. Ternyata gereja akhir zaman ini ditegur. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah, untuk mengerti ayat ini paling gampang ginilah. Saudara nggak usah sekolah teologi kemahalan dan kelamaan. Teguran engkau tidak dingin dan tidak panas itu begini. Saudara ingin minum kopi yang harus diseduh dengan air panas. Atau saudara ingin minum teh dan harus diseduh pakai air panas. Ternyata airnya itu suam-suam kuku. Airnya itu dinginnya nggak betul dingin, tapi juga nggak betul panas. Ayo, bisa nggak dinikmati kopi dan tehnya? Ya tidak. Maka itu Tuhan Yesus berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi jangan tengah-tengah, jangan suam-suam kuku. Ya harus sekalian, dingin atau panas. Jangan nanggung-nanggung. Nah, orang yang minum kopi pakai air suam-suam kuku, malah mules perutnya. Karena kopinya nggak bisa dirasa, tehnya pun nggak bisa dirasa. Karena sudah nggak enak. Terus, ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, inilah satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang Tuhan Yesus akan memuntahkan kita sebagai gereja. Aduh, nggak enak sekali. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Maaf. Lagi sekali saya setuju dengan pendapat pendeta Sam 5 tahun 75 itu. Gereja akhir zaman itu secara materi, secara fasilitas ibadah, kaya, saudara. Dan aku telah memperkayakan diriku. Jadi yang ngomong ini gereja, bukan Tuhan Yesus, sombong sekali. Saya ulangi ayat 17, Wahyu 3. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan kami, gereja kami ini, tidak kekurangan apa-apa. Wih, keren. Dan ini teguran kepala gereja gembala aku. Tegurannya ya. Dan karena engkau tidak tahu. Yaitu tadi. Saya menemukan 3 pertanyaan. Seandainya kita sebagai gereja tahu gereja itu siapa. Dan seandainya sebagai gereja kita tahu gereja itu fungsinya untuk apa. Dan seandainya kita tahu gereja itu untuk siapa, maka pengalaman gereja Laodikia nggak akan terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi, dan karena engkau tidak tahu kamu itu siapa, kamu itu apa, dan kamu sebagai gereja itu untuk siapa, karena nggak tahu. Ini tegurannya. Bahwa engkau sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wih, ngeri, saudara. Filipus tolong ayat 17 berapa terjemahan. Ini nggak enak sekali loh, saudara. Nggak enak sekali. Sebagai contoh, maaf ya, mudah-mudahan saya ingat hal-hal tertentu yang terjadi. Satu kali ada gereja di Jawa Barat. Wah, ketika jemaatnya bertambah,
mereka belum punya gedung, mereka masih sewa di sebuah gedung. Nah, gedung itu tidak menyediakan kursi untuk jemaat. Maka mereka bentuk panitia penyewaan kursi. Loh, setelah 3 tahun berjalan, baru tahu pihak gembalanya, ternyata panitia yang ditunjuk untuk ngurusi persewaan kursi, dia bisnis sendiri. Karena dia lihat, wah, ini gereja ini makin banyak loh pengunjungnya. Jadi dia diam-diam beli kursi ratusan dan dia buka perusahaan persewaan kursi. Tapi dia nggak ngomong kepada gembala kalau itu perusahaan dia. Gembala dan majelis hanya tahu dia masih sewa. Gila nggak? Ada gereja, mereka dapat tanah, woi besar sekian hektar. Tapi itu tanah rawa, harus diuruk. Nah, nguruknya itu waktu itu ya kira-kira tahun 1990-an akhir. Nguruk tanahnya tahun itu, saudara. Paling murah sekian miliar tahun 90-an akhir. Ya ampun. Ternyata anaknya si gembala yang buka bisnis pengurukan. Karena dia tahu uang gereja bapaknya itu banyak. Gila nggak ini? Harusnya kan lebih murah, tapi jauh lebih mahal. Memang cepat selesai. Sama. Ini belum lama, salah satu anak saya yang lulusan Amerika, sound engineering dalam hal musik, dan dia arranger yang cukup terkenal di Indonesia. Dia diminta oleh sebuah lembaga dan badan untuk membuat sebuah acara musik tanggal 3 Juni yang lalu. Jadi baru sebulan hari ini. Mereka dapat di daerah Cibubur, saya lupa nama gedung apa. Ternyata kurang 2 minggu mereka salah. Pihak panitia dan pihak pemilik gedung salah. Ternyata tanggal itu sudah dibayar oleh kelompok yang lain. Wah, mereka kelaparan. Akhirnya cari-cari, mereka ketemu sebuah ruangan yang cukup bagus ya di Jakarta Selatan. Nah, saya tahu itu gereja. Terus anak saya cerita begini. Bapak tahu nggak? Itu bagian sound systemnya. Wih, gorok markup. Harus sewa sekian. Malu. Sebab yang punya acara ini bukan orang Kristen. Dan mereka itu dengar sendiri bagaimana pihak gereja ini berbisnis. Padahal itu milik gereja itu sendiri. Terus saya tanya, lalu bagaimana? Ya terpaksa karena sudah tinggal 2 minggu. Lalu kami itu bilang, ya udah kalau gitu kami sewa gedungnya saja. Nanti sound system kami bawa dari luar. Wah nggak bisa, karena itu hari Sabtu. Kalau bawa dari luar, besok itu Minggu kami ibadah. Bagaimana ngerombak? Ya betul juga. Bisniskan lagi. Wih, nggak jadi kesaksian bagus buat yang bukan Kristen ini. Aduh, banyak lagi. Nah, ini loh ciri-ciri gereja akhir zaman. Udah berapa terjemahan Filipus? Maaf. Ayo kita lihat. Berapa tadi ya saya lupa. Wahyu 3, 17 ya. Dan kita lihat berapa terjemahan. Ayat. Karena kamu berkata, aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa. Dan kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu itu sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang. BIS. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Ya, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Ternyata kalian miskin, telanjang, dan buta. TSI. Karena kamu semua berpikir,
Aku sudah kaya. Aku sudah mengumpulkan harta yang cukup. Sehingga aku tidak akan mengalami kekurangan. Kata gereja akhir zaman. Tapi begini teguran Tuhan Yesus. Sesungguhnya kamu tidak menyadari bahwa secara rohani kamu sangat miskin, tanpa harapan, melarat, buta, dan telanjang. Tuhan ampuni kami. Yang nggak suka dengan ayat ini, itu hak saudara. Tapi saya ingin sampaikan, ayo kita rendah hati. Kalau gereja saudara kaya, fasilitasnya wah, LED-nya yang di panggung sekian miliar. Alat-alat musik sound system saudara sekian miliar. Saudara bisa bayar pemain-pemain musik yang profesional. Maaf. Ayo kita bertobat. Oh ini, ternyata anak saya yang salah satu pemain musiknya di acara tanggal 3 Juni gabung ini di Instagram saya. Rama tahu ya yang Papa maksudkan? Waktu kalian gedungnya kurang 2 minggu atau dibatalkan. Nah inilah gereja pada akhir zaman. Nggak sadar kalau sudah nggak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kaya, aktivitasnya hebat. Sebelum kita lanjut, sebelum saya juga jawab 3 pertanyaan tadi, gereja itu siapa? Gereja itu fungsinya apa? Dan gereja itu untuk siapa? Kita akan bongkar satu-satunya firman di seluruh Alkitab yang Tuhan Yesus berkata, aku akan muntahkan kamu. Itu cuma Wahyu 3 tadi. Saudara, saya akan cerita. Tahun 70-an, saya itu tergabung di sebuah paduan suara. Ya, tahun 70-an. Namanya Nafiri Kemenangan. Di sebuah gereja di Surabaya. Nah, pelatih paduan suara kami itu orang hebat. Seorang anak Tuhan. Namanya Ibu Els Rehata. Kalau orang Surabaya, pasti tahu. Anak nomor sekian dari Dokter Rehata yang terkenal di Surabaya. Yang praktiknya di Jalan Manyar, Tumpu 3. Sejak tahun 78 itu sampai hari ini 2023. Saya belum pernah dengar lagi ada gereja dan ada pendeta mengkhotbahkan tentang dimuntahkan. Baru Ibu Els Rehata itu. Dan itu membuat saya bertobat, saudara. Maaf, begini kata Ibu Els. Nah sebetulnya nggak ada hubungan loh dengan anggota paduan suara. Tapi nggak tahu kenapa Ibu Els baik. Dan itu tertancap di hidup saya sampai hari ini. Begini. Maaf ya. Visi dari Tuhan Yesus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, saya jawab dulu yang kedua. Gereja itu fungsinya apa? Tubuh Kristus. Nanti kita akan lihat berapa ayatnya. Nah, soal muntah. Maaf ya, jangan merasa geli atau jijik sampai saya harus ngomong. Bu Els berkata begini. Kalau ada orang muntah, pasti yang dimuntahkan adalah makanan yang belum sempat dicerna oleh tubuh atau oleh lambung. Karena itu orang itu muntah. Karena makanannya belum tercerna. Dan istilah Bu Els tidak mau dicerna. Maaf. Nah apa hubungannya dengan tubuh Kristus? Maka itu saudara kalau kita malam ini makan mie goreng, nggak mungkin besok pagi kita bangun di lapisan bawah kulit kita ada mie panjang-panjang kelihatan begitu. Ngerti nggak? Terus di leher kita ada mie yang kelihatan karena di bawah kulit. Begitu pula kalau kita makan bakso malam ini,
Nggak mungkin besok pentolnya keluar di dahi, pentolnya keluar di dada. Kan nggak mungkin. Jadi semua makanan itu yang kita malam ini makan harus dilumat, dicerna oleh lambung menjadi daging, menjadi bagian dari tubuh kita. Ernest, papa ini nggak ketemu kamu, nak. Aduh, sayang sekali. Oke ya. Wah, waktu saya dapat pengertian itu, saya baru ngerti. Jadi di akhir zaman ini, bakal pasti ada anggota-anggota tubuh Kristus yang tidak mau dilebur, kehilangan identitasnya, dan tetap eksis. Aku Katolik, aku Protestan, aku Armenia, aku Reform, aku Baptis, aku Pantekosta, aku Advent, dan macam-macam. Siap-siaplah. Gereja seperti itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Karena nggak mau dilebur untuk kehilangan identitasnya. Makan mie, keluar kelihatan mie. Makan bakso, kelihatan tetap bakso. Makan steak, kelihatan daging nempel-nempel. Aduh, menakutkan. Catat itu. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tahun 72, itu awal panggilan Tuhan dalam hidup saya. Maka itu tahun 72, 26 Agustus, saya jadikan tanda hari pertama saya khotbah dan saya jadi hamba Tuhan. Maka sejak hari itu, tahun lalu 26 Agustus 2022, anak-anak kami membuat acara mensyukuri 50 tahun pelayanan saya. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi anak-anak bilang, Pak, itu penting untuk kesaksian. Jadi bulan depan, kalau sempat, maka itu tahun ke-51 saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya cuma cerita. Dari sekian banyak yang satu angkatan dengan saya tahun 72, memang sudah ada yang dipanggil Tuhan. Tapi yang masih ada, saya cuma cerita bagi kemuliaan Tuhan. Tinggal sedikit yang masih tetap dalam pelayanan tubuh Kristus dan tidak menggereja dan tidak mengkristal. Sedikit salah satunya saya. Dan ada beberapa teman-teman saya. Maka itu ketika banyak orang yang generasinya seperti saya, itu mereka bertanya, Koden ini kalau buka gereja mampu loh. Betul. Tapi saya nggak mau. Karena saya ingin tetap jadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Itu gereja yang benar. Ini penguatan gereja dari dalam. Contoh, ingat gempa Cianjur September yang lalu, ada keributan, bala bantuan belum datang, dokter belum datang, tim belum datang. Yang datang tenda dulu, dan ada tulisan nama sebuah gereja. Jadi masalah. Nah itu loh. Kan contoh Yesusnya di mana? Kalau yang menonjol nama organisasi saudara. Itu akan dimuntahkan. Maaf. Jangan tersinggung dengan kalimat ini. Tersinggunglah dengan Tuhan Yesus. Karena dia ngomong di Wahyu 3 tadi. Saya cuma meneruskan. Apa pentingnya tubuh Kristus? Wah. Waktunya singkat, saya nggak bisa panjang. Saudara nanti di rumah baca Yeskiel 47. 47 atau 37 ya? Tentang tulang-tulang kering itu loh. Coba yang bantu. 37. Oh, terima kasih. Ini seorang hamba Tuhan hebat dari Atlanta. Dalam Yeskiel 37 ada kisah yang tulisan mengerikan. Suatu hari Yeskiel dibawa ke sebuah lembah.
Dan dia melihat nggak tahu berapa juta tulang-tulang kering, berserakan tulang kaki, tulang kepala, tulang leher, tulang tangan, tulang-tulang semuanya. Lalu Yeskiel diberi kuasa roh untuk bernubuat dengan tulang-tulang itu. Lanjut Filipus, Papa mau baca di 2 ayat terakhir di perikop ini. Setelah Yeskiel bernubuat, terdengar bunyi keratak, antar tulang itu beradu, mencari pasangannya, mencari tempatnya. Wih, keren sekali, saudara. Nah, lihat mulai ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadamu. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suara berderak-derak. Bisa bayangkan ya. Takut kalau kita ada di situ. Kretek. Tulang ini gerak mencari pasangannya di mana. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya. Lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah Yeskiel kepada nafas hidup. Nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu roh. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu supaya mereka hidup kembali. Wah, saya sapa sahabat saya. Nah, ini salah satu sahabat saya dari yang sedikit itu, Pak Agus Endarsa, senang sekali bisa ketemu di sini. Ini salah satu yang tetap bergerak di dalam tubuh Kristus. Ya, Bapak Renal berulang tahunnya, Agus. Terus ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh. Izinkan saya mengganti. Tulang-tulang itu adalah seluruh anggota tubuh Kristus. Tapi tulang belulang mati. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Maaf, walaupun ini maksud nubuatan Yeskiel adalah untuk orang Israel jasmani yang akhirnya 14 Mei 1948 secara hurufiah ayat ini terbukti. Israel lahir jadi bangsa baru di dunia. Betul ya? 14 Mei 48. Tapi ini kan bicara gereja. Terus ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, secara hurufiah itu begitu. Tapi izinkan saya menggabungkan dengan Matius 23. Gereja di zaman Yesus itu dikuasai oleh orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam ahli Taurat yang sangat kacau. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, hei, kamu itu seperti kuburan, tahu? Tulang-tulang di dalam kuburanmu itu yang membuat kamu nggak layak. Nah, ini terjadi.
Saudara, kalau saudara baca sampai selesai, Yesaya 37. Wow, kalau tubuh Kristus bersatu, setan hancur total. Nah, urat-urat. Saya mau beri kesaksian. Tahun 99, ya ini kisah nyata. Tahun 98 waktu kerusuhan Mei, ada seorang pengusaha yang Kristen tapi ya Kristen biasa. Namanya Bapak Ciputra almarhum. Saudara, kesaksiannya tahun itu menggemparkan. Ketika pusat kerusuhan ada di Universitas Trisakti Grogol, itu persis di depan Mall Ciputra yang belum lama dibangun oleh Pak Ci. Ketika Pak Ci melihat pembakaran di mana-mana, mal-mal banyak di Jakarta dibakar, mayat, berapa banyak pengunjung terbunuh, dan Pak Ci melihat di depan matanya sendiri penembakan kerusuhan terjadi. Kesaksian Pak Ci ini ya, bukan saya ngada-ngada, karena saya pernah bertemu. Pak Ci berdoa kepada Tuhan. Salah satu kalimat doanya, karena dia cerita ke saya, Tuhan, hanya Engkau yang bisa melindungi kami dan menyelamatkan semua karyawan kami dari kerusuhan yang mengerikan. Saya percaya saya bisa manggil tentara, saya bisa manggil polisi, ya karena dia orang yang. Tapi tidak, ini hanya Tuhan. Berdoa dia sambil menjerit kepada Tuhan, sambil lihat ke depan. Sudah. Terus dia dengar berita kebakaran di sana, perampokan di sana. Saudara, Tuhan dengar doanya. Akhirnya selamat Mall Ciputra sampai hari ini. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk merubah pola hidupnya dan mau melayani Tuhan. Maaf ya, saya cuma cerita. Mendengar pengusaha konglomerat ini percaya Tuhan Yesus. Pak Ciputra stres. Kenapa? Gereja-gereja besar ngeroyok dia untuk jadi anggotanya. Pak Ci panik. Bingung milih yang mana. Nah, waktu itu Pak hamba Tuhan penginjil Peter Condro masih ada bersama Pak Tony Yudianto. Terus Pak Ci itu diceritakan tentang saya. Pak Ci jangan ambil putusan apa-apa. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya panggil hamba Tuhan. Begini. Saya dipanggil. Itu pertama kali saya ketemu Pak Ci di lantai berapa saya lupa. Di Hotel Citraland. Itu ada kantor pribadinya. Jadi bagaimana Pak Daniel? Saya tuh milih gereja yang mana? Aduh Pak Ci, kalau saya ditanya, saya nanti bisa dimusuhi loh oleh pendeta-pendeta besar gereja kaya itu. Nggak apa-apa. Terus saya belum menjawab apa-apa. Pak Peter Condro dan Pak Tony Yudianto tertawa. Saya cuma baca 2 ayat. Orang seperti Pak Ci tidak boleh menjadi milik salah satu gereja. Terus, Pak Ci ini milik tubuh Kristus di Indonesia. Oh ya, ada begitu? Ada. Nah, sekarang saya tunjukkan ayat yang saya berikan pada Pak Ci. Efesus 4, ayat 16. Ayat ini kita lihat. Efesus 4, ayat 16. Keren, saudara. Nah, saya tidak tahu kalau sampai akan hidupnya ternyata Pak Ci jadi salah satu anggota gereja tertentu, itu bukan urusan saya. Sudah? Efesus 4 ayat 16. Daripada Tuhan Yesus, seluruh tubuh, anggota tubuh, yang rapi tersusun, diikat menjadi
satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ini tubuh Kristus. Langsung TSI, Filipus. Langsung TSI. Ya, ayo kita belajar ini. Gereja itu fungsinya apa? Nah ini kita baru bahas ini. TSI-nya ayat 16, bukan 15. Ayat 16. Panjang ya TSI. Oleh sebab Jadi satu, Pak. jadi satu. Oke. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kemampuan rohani pemberian Kristus sebagai kepala. Dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya, kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Keren nggak, saudara? Wah, waktu Pak Ci dengar ini, jadi Pak Dania, saya nggak boleh jadi salah satu anggota gereja. Jangan. Nanti yang lain iri. Karena duitnya Pak Ci banyak. Dia tertawa. Saya ngomong begitu. Lalu saya ingat Pak Peter Condro ngomong begini. Ini loh Pak Ci. Maka itu kenapa saya sarankan Pak Ci ketemu orang kayak begini. Karena dia nggak mikir punya anggota gereja kayak Pak Ci. Ayat kedua. Kolose 2 ayat 19. Ini lebih keren lagi. Kolose 2 ayat 19. Jam berapa? Oh, nggak apa-apa ya. Oh, masih 40 menit kalau saya baru ngomong. Kolose 2, 19. Mana? Ya. Sedang ia, nah ini teguran kepada gereja Kolose. Ada sekelompok orang di gereja Kolose tidak nurut peraturan tubuh Kristus. Jadi mereka ingin buat kelompok sendiri yang keluar dari kepala, yaitu Tuhan Yesus. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala. Yang seharusnya, saya tambahkan kata ini, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. TSI. Ayo kita lihat ini. TSI. Terima kasih Bapak, ada firman hebat ini. Orang-orang seperti itu, nah ini dalam gereja ada pemberontakan. Karena nggak tahu dia itu, gereja itu apa, siapa, dan gereja itu fungsinya apa, nggak tahu. Orang-orang seperti itu tidak lagi bergantung pada Kristus sebagai kepala. Kita yang bersatu dengan dia merupakan anggota tubuhnya di dunia. Jadi gereja itu anggota tubuh Kristus. Bukan Katolik, Advent, Baptis, Pentakosta, Betel, apalagi ya. Pokoknya banyak lah, capek saya ngomong. Kita yang bersatu dengan dia merupakan anggota tubuhnya di dunia ini. Bukan milik Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, Reform, Baptis, lain-lain. Nah, Tuhan Yesus dengan nama-nama itu. Sehingga tubuhnya hancur, berkeping-keping. Maaf. Lagi sekali yang tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi saya ingin tetap bersahabat dengan saudara. Ayo belajar. Hubungan itu diumpamakan seperti tubuh manusia.
anggota-anggota tubuh kita bisa bersatu dan bergerak bersama karena hubungan antara tulang dan otot. Kalau terjemahan baru, urat-urat dan sendi-sendi. Ini tulang dan otot. Begitu juga kita sebagai anggota tubuh Kristus. Yang Kristus adalah kepala. Kepala itu yang mengatur bagian-bagian tubuhnya dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Supaya kita saling bersatu dan bertumbuh bersama sesuai kemauan Tuhan, kemauan kepala. Ini luar biasa. Lalu saya ngomong gini pada Pak Ci. Jadi Pak Ci tidak boleh menjadi tangan, entah tangan kiri, tangan kanan, entah tangan atas, tangan bawah. Pak Ci nggak boleh jadi jantung, Pak Ci nggak boleh jadi kaki kanan atau paha kiri, nggak boleh. Pak Ci nggak boleh jadi anggota tubuh yang spesifik. Pak Ci harus jadi urat dan sendi, tulang dan otot. Pak Ci itu jadi linker, bahasa Inggrisnya, yang mempererat hubungan antar gereja. Dan dengan uangnya Pak Ci, saya langsung ngomong, itu kan tercatat di Lukas 16 ayat 9. Dengan uang itu penginjilan dijalankan. Saya akhiri cerita Pak Ci. Ternyata beberapa hari pulang dari pertemuan itu, Pak Peter Condro cerita, Koden tahu nggak? Pak Ci sekarang membentuk sebuah yayasan. Namanya Ayub. Loh, kok jelek? Saya bilang, tunggu dulu. Itu singkatan. Singkatannya gini Ayub, saya nggak tahu masih ada tidak. Kalau ada yang tahu masih ada, beritahu saya. Siapa ketuanya sekarang? Ayub itu singkatan Asosiasi Yayasan Kristen untuk Bangsa. Oh iya? Jadi Koden Pak Ci itu mengumpulkan yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidangnya di desa-desa, di pedalaman. Karena Pak Ci tahu firman ini. Nah, masih ada yang ngotot mau tetap eksis secara Katolik, Protestan, Pantekosta, Baptis, Advent, Bala Keselamatan, Reform, Armenia, Hyper Grace, dan lain-lain lagi. Ya silakan. Engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Karena saudara nggak mau menjadi anggota tubuh. Efesus 1. Ayat 19 sampai 23. Ada yang tanya, mengapa tidak semua pendeta mempunyai pengertian yang sama dengan Bapak? Saya nggak tahu yang tanya siapa. Jawabannya karena mereka nggak baca Alkitab dengan baik, mereka baca Alkitab sesuai doktrin mereka. Saya bisa punya konsep ini karena doktrin yang saya pakai, doktrin tunggal, yaitu doktrin doa Bapa kami. Maka itu muncul kebenaran ini. Terima kasih pada yang tanya. Ada yang ngomong lagi, denominasi gereja itu karyanya si iblis. Betul. Untuk memecah konsentrasi umat agar saling bertikai. Wah, betul sekali nih. Terima kasih. Ada yang nulis seperti itu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Udah nggak baca, lalu baca, bacanya juga salah. Wah, ini betul komen dari Atlanta. Oke, jadi udah nggak mau baca, akhirnya baca, tapi bacanya salah. Lengkap okon dan bloonnya, maafkan saya. Terima kasih ada yang komen. Tuhan berkati, betul. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Inilah gereja. Oh, ada komen dari Nabi Ray. Kasihan ya, berarti Tuhan Yesus selama ini muntah-muntah terus. Oh Tuhan. Aduh, betul juga istilah ini. Kasihan Tuhan Yesus muntah-muntah terus. Aduh,
Kasihan dia. Oke ya? Dengar. Jadi gereja itu diberi kuasa yang hebat. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba TSI. Bapak Filipus ayat 19. Nah, Papa ini lupa loh. Kamu ini siapa? Bill Poli itu di mana? Maaf. Oh, di Timika. Sekarang gimana, nak? Maaf, ini ada anak saya nyapa. Sudah lama nggak ketemu. Ada yang komen, kelihatan mereka giat untuk Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Hati mereka jauh dari Tuhan. Betul. Kiranya engkau membuat mereka mengerti. Nah ini loh, gereja harus mengerti. Maka itu di awal tadi saya beri pertanyaan. Gereja itu siapa? Gereja itu fungsinya apa? Dan gereja itu untuk siapa? Ini TSI-nya. Kiranya engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasamu sangat besar bagi kami yang percaya. Ini gereja. Saudara-saudari, kuasa Tuhan itu adalah kekuatannya yang hebat. Jadi gereja itu, saudara, adalah demonstrasi. Dengar? Gereja itu adalah demonstrasi seluruh kuasa, kekuatan, dan keberadaan Tuhan yang maha dahsyat itu. Bayangkan kalau gereja itu tahu kita ini siapa. Dan ternyata gereja itu diberi mandat untuk mendemonstrasikan semua kekuatan Tuhan. Dahsyat bukan? Kalau kata lain, gereja itu satu-satunya alat pemantul. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya lupa. Pemantul, apa itu? Reflektor. Ya, gereja itu cermin cekung. Tahu ya? Reflektornya Tuhan. Koloni, betul, Kristo. Gereja itu, kalau saya pakai istilah Jawa zaman Pak Arto, pengejauhan tahan pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Itu gereja yang berbentuk tubuh Kristus. Maka itu ketika gereja terpecah belah, gereja jadi suram reflektornya, kabur. Dunia tidak bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Itu loh ayat 19 Efesus 1, saudara. Oh Tuhan, tolong kami untuk kami bertobat. Maka itu ketika saya punya satu konsep ini. Pokoknya Tuhan Yesus kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari orang lain yang bukan Kristen. Begitu mereka dibimbing dan percaya Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya begini, jadi sekarang saya masuk gereja mana? Catat. Pertanyaan jiwa baru yang baru percaya Tuhan Yesus dengan mengucapkan kalimat, jadi saya masuk gereja mana? Saya pakai istilah anak saya dari Nabi. Berarti Tuhan Yesus masih muntah-muntah. Karena dia sedih. Kalau sampai ada orang tanya masuk gereja mana, berarti gereja ada banyak dong. Padahal gereja cuma satu. Nggak banyak. Ya, lihat itu. Jangan membiarkan orang menanyakan itu.
Saudara, ayo hari ini Efesus 1. Ayat 20, Filipus. Ayat 20. Gak apa-apa ya, Yani ngambilkan saya minum. Ayat 20. Saya minum dulu ya, maaf. Yang dikerjakannya. Nyanya ini bukan Tuhan Yesus, tapi Bapa di surga. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, kepala gereja. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. TSI. Oh, ada yang komen, aduh, jadi malu ya. Betul. Sudah buat Yesus muntah-muntah terus. Ternyata kelakuan kita enggak mewakili Tuhan Yesus sebagai reflektornya, sebagai kaca yang memantulkan kemuliaannya. Kita ribut sendiri. Dilihat orang luar kok kayak begini. Betul. Kasihan Tuhan Yesus. Yang dipakainya ya untuk gereja loh. Untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Kuasa itu juga tampak waktu dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga, yaitu di sebelah kanan. Ini ada saudara kita dari Belanda, De Heer Levrang. Ini kenyataan yang ada di Belanda dan seluruh dunia. Betul, Bu Richard, yang membingungkan bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Gereja, sebentar saya mau baca dulu. Gereja yang benar. Ya, terima kasih. Mein bester friend, ya, sahabat baik saya. Ya, terima kasih, benar Bu Richard. Dan ini yang merusak. Coba kembalikan ayat 20 Filipus. Jadi gereja itu harus mewakili Tuhan, merefleksikan siapa Tuhan, menjadi reflektor. Enggak dibatasi oleh dinding organisasi, enggak. Saya mau terangkan begini loh. Waktu Tuhan Yesus sudah dikubur, wih, setan-setan itu pesta. Dan mereka dengan seluruh kekuatan neraka menahan Yesus di dalam kubur. Sebab mereka pernah dengar Yesus bisa bangkit. Setelah mereka pakai kuasa neraka untuk menahan dia dalam kubur, maka mereka menghasut pemerintah Romawi untuk menutup kubur Yesus dengan batu yang paling berat. Sehingga nggak ada orang bisa dorong membuka pintu kubur. Nggak cukup. Mereka menghasut, ya, mereka menghasut pemimpin-pemimpin Yahudi dan pemimpin Romawi Herodes untuk memberi meterai, sehel orang Belanda bilang, dicap di pintu kubur itu. Nggak cukup. Mereka memutuskan serdadu-serdadu menjaga. Saya baca komen ini ya. Dalam hal ini Papi betul-betul membuktikan. Suatu kali kita diajak tur Nabire via Zoom bersama Papi. Kita ditunjukkan sekolah pesat yang begitu besar dan pastinya penuh dengan guru-guru dan karyawan. Salah satu dari kami sempat bertanya, "Pi, guru-guru di sana bergereja di mana?" Jawab sebagai pemimpin, "Terserah. Iya, saya nggak melarang mereka gabung gereja mana. Karena mereka sudah ngerti prinsip tubuh Kristus." Dari Jakarta saya belum kenal siapa. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12:25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Oh, Otis, kamu di Jayapura ya, baru bergabung, nggak apa-apa, enggak? Nanti bisa lihat lagi. Jadi semua tim kami tidak saya anjurkan ke salah satu gereja. Saya juga nggak punya gereja,
yang organisasi. Itu hidup ini. Nah, saudara. Jadi, untuk membangkitkan Tuhan Yesus yang dibelenggu dengan seluruh kekuatan tentara neraka, dengan batu yang besar, dengan meterai kerajaan Romawi, segel, dengan serdadu-serdadu prajurit yang kuat. Itu enggak seperti Tuhan cuma nyebul, niup, enggak. Tuhan kita perlu kekuatan yang dahsyat untuk menghidupkan dia dari kubur, dari alam maut, dari kekuasaan neraka. Wih. Oke? Jangan tanya saya berapa besar. Saya juga belum tahu. Pokoknya besar. Nah, menurut ayat 20 Efesus 1, kuasa Bapa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang sebesar itu kekuatannya, kuasa itu yang diberikan kepada gereja. Orang Jakarta bilang, gila ini. Kekuatan sebesar apa? Tuhan tolong kami. Ini dahsyat, saudara. Ini kekuatan yang luar biasa. Ya, coba saudara cari sendiri kata-kata yang lain saya nggak bisa. Pokoknya ketika Papa membangkitkan Yesus itu pakai kekuatan yang super gede. Ada yang komen saya baca ya. Di akhir zaman ini sudah banyak gereja yang tidak lagi menjadi garam dan terang, dalam arti bermisi keluar berdampak bagi sekitarnya, dan tidak seperti contoh gereja mula-mula di zaman rasul-rasul. Hanya ego dalam gereja, ego agama, terlena dalam comfort zone. Betul. Nah, saya punya kalimat pendek dengan orang-orang gereja kayak begini. Inilah kadrun-kadrun Kristen. Amin kan, nggak usah tersinggung. Setuju? Ini kadrun-kadrun Kristen itu yang merusak kebenaran. Sehingga gereja jadi jungkir balik. Oh, ada yang komen lagi. Sejak saya mengikuti pengajaran-pengajaran Pendeta Daniel, saya jadi ngerti kehendak Tuhan. Menjadi penuh belas kasihan dengan kondisi organisasi gereja saat ini. Dan sepakat rindu menjadi tubuh Kristus yang benar. Amin. Ayo, kita lihat ini. Ayat 21. Ayat 21. Jadi ketika Tuhan Yesus diangkat tinggi naik ke surga oleh Bapa, ini posisinya jauh lebih tinggi dari segala Ini punya aku pemerintah, ada gambar ya, aku nggak tahu. penguasa dan semua penguasa. Oke, saya mute ya. Wih, luar biasa ayat ini. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa dengan kekuasaan yang dahsyat untuk mengalahkan seluruh kekuatan neraka, kekuatan tentara Romawi, kekuatan batu besar, kekuatan segel, meterai, kekuatan tentara, serdadu. Yesus duduk di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi dari segala pemerintah setan-setan, pemerintah kerajaan manusia, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Nah, ini hierarkinya setan. Ya, ini hierarkinya setan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. TSI. Lihat ini. TSI. Dengan kedudukan itu, Kristus memerintah sebagai Raja Agung atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang, dan yang akan datang.
Jadi posisi Tuhan Yesus itu setinggi itu, saudara. Nah, disinilah setan itu greget. Catat. Setan itu greget. Mereka berjuang supaya gereja Tuhan Yesus enggak mengalami kedahsyatan kekuatan tubuh Kristus. Dan celakanya setan berhasil. Ampuni kami. Setan berhasil membuat gereja berantakan, tidak bisa mewakili Kristus sebagai kepala. Ada komen. Kita perlu memperhatikan ayat Efesus 4, 3-6 dan berusaha memberi kesatuan roh dan semuanya. Terima kasih. Nanti kita akan lihat itu. Dengan kedudukan itu, Kristus memerintah sebagai Raja Agung atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, raja-raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. Jadi selama gereja masih takluk kepada otoritas dunia ini, otoritas si jahat, otoritas penguasa zaman sekarang, termasuk zaman yang akan datang, maka kita sebagai gereja yang ngaco, ayo kita kuatkan dari dalam dengan konsep ini. Ayat 22. Ayat 22. Tolong kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman yang benar. Dan, ini kalau gereja itu benar. Dan, segala sesuatu, saudara catat. Berarti, tidak ada apa-apa lagi yang tidak termasuk segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah secara istilah hukum, secara de jure tertulis. Segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Tapi ya, bagian itu betis ada di situ, bagian paha ada di sono. Begitu belah kaki kanan, telapak kaki kanan ada di situ dan pecah semuanya. Berantakan. Nggak bisa mencerminkan keutuhan Kristus itu. Nah, kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, tapi saya baca dulu selanjutnya. Nah, kalimat berikut di Efesus 1:22 itu adalah teori manajemen yang dipakai oleh manajemen modern sampai hari ini. Keren loh saudara. Ayo, kalau ada manajer-manajer dan pernah belajar manajemen, saya tunjukkan hebatnya ayat ini. Salah satu kedahsyatan manajer, salah satu ya, dari yang sedikit, kalau seorang pemimpin, seorang manajer itu bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada anak buahnya, dan dalam istilah bahasa Inggris, itulah job description. Saya ini pernah dengar istilah bahasa Indonesia, tapi saya ini lupa. Kalau ada tolong. Waktu itu saya dengar tuh bagus juga loh. Bukan pendelegasian tugas. Tidak, ada kalimat lain. Kalau ada, saya mau diingatkan lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa memberi job description kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja. Apa job desk-nya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya job description? Saya mau belajar. Tulis tolong, saya baca. Apa job desk-nya? Kembali ke ayat 22 tadi ya. Saya lupa. Ini job desk-nya. Ya, ayat 22.
setelah Yesus naik ke surga. Oke? Bentar. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Di bawah kaki Kristus. Dan dia uraian tugas-tugas. Terima kasih. Oh, Uraian jabatan. uraian jabatan. Woi, anak saya, hamba Tuhan dari Medan. Ini Medan ya, Pak Roter. Kok Medan? Aduh, apa lupa? Roter, gereja mana ya? Ya, pendelegasian tugas. Ya, uraian tugas. Apa tadi? Ya. Apa? Uraian jabatan. Uraian jabatan. Pokoknya Penjabaran tugas. ya, penjabaran tugas. Nah, ini jabatannya, ini pendelegasian tugasnya, ya uraian tugas-tugas. Yesus itu hanya kepala dan ada di surga. Dia, Yesus telah diberikan kepada gereja oleh Bapa sebagai kepala dari segala yang ada. Ini job desk-nya Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, TSI. Tuhan meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Kaki, saya pakai istilah yang sama. Tuhan juga menjadikan dia kepala atas seluruh persatuan jemaat Kristus untuk memimpin kita dalam segala hal. Tahun 2000 pertengahan, ketika kerusuhan Poso meledak pertama kali, saya dengan tim ada di kota Palu. Yang rencana malam itu kami mau naik mobil iring-iringan 6 mobil, ya, yang 2 isi orang tim kami, yang 4 itu isi barang-barang karena kami punya sekolah di Sukuwana di kampung Uepanampa. Nah, untuk menuju ke sana kami harus naik mobil, ya, menuju ke sebuah kota Banggai. Saya lupa. Ya, paling ujung. Saudara lihat kakinya Sulawesi yang nomor 2, paling ujung Banggai ya. Kota apa itu? Nah, dari situ kami baru naik kendaraan kecil lagi ke sebuah kota lagi. Aduh, saya lupa namanya selama. Nah, dari situ barang-barang kami harus dipikul ke Uepanampa. Dari Uepanampa dibawa jalan kaki sekian hari ke Saliano, ke Selubiru, aduh kota desa semua nggak ada listrik. Ketika kami sedang tunggu jam berangkat, dapat telepon saudara, jangan berangkat. Poso dibakar, Tentena dibakar. Wih, padahal kami harus lewat sana. Bakar semua. Terus gimana dong? Ya kita tunggu dulu. Nah, waktu kami lagi ngomong-ngomong itu, ada seorang anak Tuhan, saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak. Ya, salah satu majelis pusat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, ya GKST. Namanya Insinyur Tarau. Beliau ini pejabat provinsi juga bagian kehutanan. Sambil kami nunggu berita, ya tahu-tahu dia itu keluarkan foto seorang presiden. Saya nggak sebut. Dapat dari mana ini Pak? Sudahlah. Tiba-tiba dia gunting kepalanya di foto itu presiden itu. Padahal jangan ributnya. Kenapa? Kalau ini saya bagikan, saya tanya ke teman-teman yang lagi rapat nunggu berita ini. Kira-kira mereka bakal tahu nggak ini fotonya siapa? Ya saya jawab nggak tahu. Kenapa Pak Tarau? Ini loh yang saya sedih di gereja saya ini. GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ribut saja. Aduh, sampai kami ini capek. Oke? Lalu dia kelilingkan. Sambil guyon. Ayo, siapa tahu ini fotonya siapa? Nanti saya kasih hadiah. Ini orang penting loh di Indonesia. Nggak ada satupun yang bisa jawab. Waktu foto itu kembali ke Pak Tarau, dia ngomong begini, saudara. Saudara harus tahu.
yang punya nama itu kepala, bukan badan. Catat. Oh iya ya. Maka itu walaupun foto saudara sebagai suami dan papa, setengah badan pas foto, gunting kepalamu di foto itu, tunjukkan istrimu, tunjukkan anak-anak. Tetap nggak akan tahu ini fotonya siapa, karena nggak ada kepalanya. Wih, saya bertobat lagi. Ini tubuh Kristus. Ya, suku Wana di Morowali. Jadi pernah ke sana, Cek. Wih, ngeri jalan kaki. Maka itu, saudara, ketika gereja lupa fungsinya, bahwa gereja adalah anggota tuh yang mentransfer seluruh kekuatan Tuhan. Gereja itu reflektor yang mengejawantakan semua eksistensi dan pekerjaan kekuasaan Tuhan. Tapi gereja on, gereja punya kepala sendiri-sendiri, dan antar kepala di gereja itu sering ribut dan bertengkar. Maka gereja nggak punya otoritas. Ayat 23. Lalu gereja itu apanya? Ayat terakhir ini ya, nanti kita diskusi. Ayat 23. Jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Nah, ini job description yang Papa beri, pendelegasian tugas, ya apa tadi istilahnya itu, Pak Roterman, anak saya ini, panduan kerja dari Filemon, oh ya Banjarbaru, nah Papa lupa, pendelegasian tugas, uraian tugas, betul. Jadi Tuhan Yesus itu hanya kepala, gereja hanya tubuh, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terjemahnya kurang baik. Saya baca TSI dengan cepat ya. Persatuan jemaatnya, TSI ya, persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus. Dan melalui kitalah Dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Wih, anak-anak saya dari Lopait hadir 2 orang. Saya senang sekali Bapak kamu hadir. Dengar. Saya punya ilustrasi begini. Kalau saudara kenal seorang dosen yang sangat jenius, profesor, doktor, apa begitu ya. Wih, hebat. Nah, kita ini kalau bilang orang jenius, orang cerdas, orang pintar, itu kan pasti ngomongin kepalanya. Nggak mungkin kalau kita ngomongin orang jenius, terus ngomongin perutnya, ngomongin dengkulnya, ngapain? Betul? Nah, apa yang terjadi pada suatu hari, dosen ini masuk ke ruang kelas untuk ngajar. Ternyata yang datang cuma kepalanya. Tubuhnya ketinggalan di rumah. Bukan cuma mahasiswanya lari semua. Karena cuma kepala yang masuk. Tapi dia nggak akan berfungsi. Sebab kepala tanpa tubuh mati. Saya dapat pengertian ayat ini tahun 72 loh saudara. Saya bersyukur. Maka itu sejak tahun 72 saya jadi hamba Tuhan pertama sampai hari ini. Saya tetap konsisten pada gerakan kesatuan tubuh Kristus. Maaf, ada 3 pengusaha besar. 2 dari Jakarta, 1 dari Surabaya. Maaf, saya cuma cerita. Yang memaksa saya dengan tawaran koden. Ayo buka gereja. Saya siapkan fasilitas. Gedung, AC, semuanya pemain musik sudah koden cuma khotbah saja. Saya bilang maaf,
Itu bukan panggilan saya. Ada yang kecewa loh, saudara. Ya memang saya nggak mau. Untuk apa? Itu yang Tuhan percayakan. Nah, sekarang kita bicara tentang tubuh Kristus. Anatomi tubuh manusia. Maka itu Tuhan Yesus kan berkata, usir setan-setan itu, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, beri makan ribuan orang yang lapar. Tapi gereja membalik, ayo kita doakan orang sakit. Dan tiap kali mengusir setan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, beri kami kuasa, otoritas untuk mengusir setan itu. Tuhan berkati kami, supaya kami bisa memberi makan banyak orang, dan sebagainya. Itu salah. Perintahnya sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, beri makan orang lapar. Kenapa dia memberi perintah itu? Karena dia sudah mentransfer seluruh kuasanya kepada gereja yang adalah tubuh Kristus. Tapi gereja terpecah belah. Nah, ini tubuh Kristus. Jadi menurut Efesus 1 tadi, semuanya jawab. Yang nginjak setan, segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Itu Yesus atau kita? Ayo mikir. Yesus atau kita? Ya jelas kita. Karena dalam anatomi tubuh manusia, kaki itu ada di tubuh. Kalau saudara menyebut, ya biar Yesus yang nginjak. Nah, maaf loh. Satu-satunya binatang yang kaki, kepala, dan badan jadi satu. Itu namanya kepiting. Sudah Yesus dibuat muntah-muntah terus. Sudah Yesus dibuat nggak berdaya. Sekarang Yesus kita anggap kepiting lagi. Kurang ajar betul. Jadi mengalahkan setan itu bukan Yesus. Kita, gerejanya yang bersatu. Itu hebatnya Efesus 1. Dan hebatnya tubuh Kristus. Karena waktu. Saya sudah bicara 1 jam 21 menit. Luar biasa Tuhan kita. Oke, saya kembalikan kepada Bu Ayu atau siapa saja yang jadi host. Tuhan memberkati kita semua. Ayo mulai hari ini gereja dikuatkan dari dalam, bukan dari luar. Gereja itu siapa? Gereja itu fungsinya apa? Dan gereja itu untuk siapa? Jawabannya, gereja itu untuk dunia, bukan untuk kantor sinode. Goblok. Yang marah, biar marah. Gereja itu fungsinya apa? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi orang lapar makan, dan sebagainya. Lalu gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita, tubuh Kristus. Jadi saya mengambil pelayanan Efesus 4:16 dan Kolose 2:19. Jadi sendi-sendi, tulang, otot, urat, lingkar untuk menyambung semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, lanjut Bu Ayu. Bagaimana ini? Amin. Ya,